Sahabat terkasih, menjadi anak Tuhan yang menginspirasi bukan soal menjadi sempurna, namun menjadi saluran kasih Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang, tak hanya di gereja saja, namun dimanapun kalian berada. Tujuan utamanya bukan supaya orang memuji kita, namun agar mereka mengenal dan memuliakan Allah Bapa. Jadi sahabat, marilah menjadi sukses dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa anak Tuhan dapat menginspirasi. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini, anak Tuhan yang menginspirasi. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan menjadi jawaban juga bagi kita semua ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau buka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan menguatkan kami dan juga menjadi jawaban bagi kami supaya oleh firman-Mu hari ini apa yang menjadi doa kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau jawab melalui firman ini. Kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang anak Tuhan yang menginspirasi. Mari kita saksikan video ini. Sahabat, apa yang dilakukan oleh Jonathan Christie dalam membangun rumah ibadah senilai 1 miliar rupiah adalah sebuah tindakan yang sangat menginspirasi. Sebagai seorang atlet dan public figure, tindakan ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemurahan hati bisa datang dari siapa saja, tidak terbatas pada latar belakang agama atau profesi. Apa yang ia lakukan ini mencerminkan nilai-nilai kasih dan kebaikan yang diajarkan dalam iman Kristiani. Berkat yang ia peroleh di hidupnya adalah salah satu contoh nyata dari kebenaran firman Tuhan, bahwa berkat dan kebaikan yang kita tabur akan dituai berkali-kali lipat.
Sebagai anak domba Allah, bagaimana denganmu sahabat? Puji Tuhan, luar biasa kisah hidup, kesaksian dan dari Jonathan Christie ini. Kita semua sangat diberkati dan diinspirasi juga tentunya dengan kerendahan hatinya, tentang kasihnya dan kepeduliannya kepada orang-orang lain. Dan bagaimana dia suka menolong orang lain, terutama yang berkesusahan ya. Amin. Ya benar sekali ya. Ya. Terutama kepada orang-orang yang berkesusahan. Ya. Bagaimana Jonathan Christie ini dari sejak muda hatinya digerakkan dan dipimpin oleh Tuhan untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk menolong. Wah. Amin ya. Dan ini tentunya adalah anugerah Tuhan yang kasih karunia Tuhan, sehingga dari sejak muda Jonathan Christie ini sudah menjadi berkat ya. Nah, inilah diberi diberi pengertian seperti menginspirasi ya, gitu ya. Jadi dia menjadi teladan untuk anak-anak muda. Nah, sahabat yang baik, mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang anak Tuhan yang menginspirasi. Kita akan baca dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa menjadi anak Tuhan yang menginspirasi adalah ketika kita hidup menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Timotius. Di mana Timotius adalah anak rohani dari Paulus yang meskipun dia masih muda secara usia, tetapi di mata Tuhan Timotius itu sudah dewasa secara rohani. Amin. Ini penting banget ya, meskipun usianya masih muda, tapi secara rohani sudah dewasa. Amin. Nah, oleh karena itu Paulus mengingatkan dan menguatkan Timotius ini untuk tidak terintimidasi dalam melayani, dalam menghadapi orang-orang yang lebih tua dari dia ya. Dan juga Timotius secara rohani sepertinya melihat bahwa orang-orang ini meskipun usianya tua tapi belum dewasa sebetulnya ya. Nah, supaya mereka juga tidak menganggap rendah Timotius karena Timotius masih muda ya. Nah, benar ya, yaitu dengan Timotius menjadi teladan dan inspirasi bagi mereka dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian Timotius. Artinya supaya Timotius itu menjadi contoh dan inspirasi yang perlu mereka lihat dengan bersikap setia dan benar dalam semua yang Timotius lakukan. Wah, luar biasa ya. Dan kemudian Paulus juga mengingatkan supaya apa? Timotius menjadi teladan dan inspirasi bagi orang-orang yang dia layani dengan apa? Dengan berkata kebenaran, hidup dalam kemurnian dan dalam kasih yang tulus. Sementara Timotius tetap menjaga agar imannya tetap kuat. Amin. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya di tengah kehidupan dunia sekarang ini. Kita juga harus membangun hidup kita supaya dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi orang lain dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kemurnian, dan dalam kesucian, dengan tetap menjaga agar iman kita tetap kuat. Amin. Ya, jadi penting sekali nih kita menjaga sikap kita, perkataan kita ya, terutama apa yang kita lakukan ini sebagai orang percaya ini kan akan dilihat orang ya. Iya, pasti. Itu ya. Nah, sahabat yang baik, kita akan lihat firman berikutnya ya tentang anak Tuhan yang menginspirasi ini. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul ayat 11, Kisah Rasul 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Barnabas adalah orang yang menjadi inspirasi banyak orang pada masa gereja mula-mula. Karena orang mengenal Barnabas sebagai pribadi yang dikenal baik, penuh Roh Kudus, penuh iman, dan sejumlah besar orang
dibawa kepada Kristus oleh Barnabas. Sehingga Barnabas dan murid-murid Kristus di Antiokhia untuk pertama kalinya disebut sebagai orang Kristen. Amin. Wow. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi orang Kristen seperti itu ya? Ya, ternyata yang disebut orang Kristen ini seperti Barnabas ini, gitu ya, dikenal baik dan yang lainnya. Jadi orang Kristen yang menjadi inspirasi adalah orang yang dikenal baik, di mana kata baik yaitu agathos dalam bahasa Yunani. Artinya adalah orang yang dikenal dan diakui sebagai orang yang memiliki reputasi dan karakter yang baik, ramah, murah hati, dan dihormati. Ya. Wow, ini luar biasa ya. Nah, kemudian orang Kristen yang menjadi inspirasi adalah orang yang penuh Roh Kudus. Di mana arti kata penuh yaitu pleres dalam bahasa Yunani, artinya orang yang dikenal dan diakui sebagai orang yang hidupnya dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan menjadi pembawa hadirat Tuhan. Amin. Berarti orang kalau dekat dengan dia tuh rasa ada hadirat Tuhan ada ya. Ada rasa nyaman, ada rasa aman, kasih, peaceful juga ya, damai. Ya. Tentu juga ada sukacita juga ya, gitu ya. Nah, lalu orang Kristen yang menjadi inspirasi adalah orang yang penuh iman, yaitu orang yang memancarkan kehidupan iman. Di mana arti kata iman yaitu pistis dalam bahasa Yunani, artinya orang yang dikenal dan diakui sebagai orang yang hidupnya confident, memancarkan keyakinan, kepercayaan, dan kesetiaan yang kuat kepada Yesus dan kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Injil. Ya, jadi orang ini hidupnya sama imannya sama. Ya, gitu. sama jadi. Iya, sesuai dengan imannya. Cocok gitu dengan ya. Imannya, ya. Selanjutnya orang Kristen yang menjadi inspirasi adalah orang yang dapat membawa sejumlah besar orang kepada Kristus. Ya. Di mana arti kata sejumlah besar orang dibawa yaitu prostitemi dalam bahasa Yunani, artinya melalui kehidupan orang Kristen ini sejumlah besar orang dibawa, dikumpulkan, dan disatukan supaya mereka dapat menemukan tujuan hidup mereka di dalam Kristus. Amin. Wah, ini luar biasa ya. Jadi orang melalui kita bisa menemukan tujuan hidupnya. Iya. Nah, jadi orang yang menginspirasi itu justru orang yang bisa membawa orang lain menemukan tujuan hidupnya. Iya, amin. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya kita akan baca ya. Dari Priska Widya. Demikian isi DM-nya. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom juga Priska ya. Saya Priska, saya sangat ingin didoakan mengenai segala proses kuliah, pekerjaan, dan pelayanan saya. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan membalas kasih sayang serta kebaikan mereka selama ini. Kiranya Tuhan berkati saya ya Pak, Bu. Shalom Priska ya. Nah, puji Tuhan ya. Hati dan kerinduan Priska ini luar biasa. Iya, iya. Karena ingin menjadi berkat bagi orang tua dan membalas kasih sayang dan kebaikan orang tua. Priska mesti percaya ya bahwa apa yang menjadi doa dan kerinduan Priska pasti dijawab oleh Tuhan. Karena sesuai dengan kerinduan dan kehendak Tuhan juga. Jadi Priska pegang dan percaya janji Tuhan bahwa apa yang didoakan pasti terjadi. Ya, ini ada firman-Nya dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang mengatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Nah Priska, pegang firman Tuhan ini dan janji Tuhan ini. Dan juga untuk sahabat yang baik yang sedang membutuhkan jawaban doa, pegang firman Tuhan ini ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya janji Tuhan ini terjadi untuk Priska dan juga sahabat yang baik. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati Priska dan teman-teman sahabat yang baik, semua sudah disediakan Allah untuk setiap pribadi, yaitu Priska dan sahabat yang baik yang mengasihi Tuhan. Biarlah hari ini Priska dan sahabat yang baik yang didoakan ini dapat menjadi berkat bagi orang tuanya, membalas kasih sayang dan kebaikan orang tua juga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sahabat yang baik buat respon dan DM-nya kepada kami.
Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan sahabat yang baik DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih.rtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat menjadi anak Tuhan yang menginspirasi? Yang pertama, menjadi anak Tuhan yang menginspirasi adalah dengan kita menjadi teladan dan inspirasi bagi orang lain dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kemurnian, dan dalam kesucian dengan tetap menjaga agar iman kita tetap kuat. Dan yang kedua, menjadi anak Tuhan yang menginspirasi adalah dengan kita menjadi teladan dan inspirasi bagi orang lain dengan kita dikenal baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, dan sejumlah besar orang dibawa untuk menemukan tujuan hidup mereka di dalam Kristus. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat dan berubah dan meninggalkan semua kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami berhenti untuk menjadi egois dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami mau bangkit untuk berubah, agar hidup kami menjadi teladan, inspirasi, dan menjadi berkat bagi orang lain, melalui karakter kami, melalui potensi kami dan talenta yang ada pada kami. Oleh karena itu, kami bertobat saat ini Tuhan, dan kami membuka hati kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi orang lain, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. supaya kehidupan memancar
senang